Petugas Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menangkap komplotan pembobol tas koper milik penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Kelima pelaku merupakan petugas porter salah satu maskapai penerbangan. Lima tersangka pembobol tas koper milik penumpang penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, AS, H, A, D, dan T ini tak berkutik saat digiring Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kejadian bermula ketika korban Julianti menunggu penerbangan dari Makassar menuju Jakarta yang mengalami penundaan. Korban menyadari kopernya dibobol saat mengetahui barang berharganya hilang dari dalam koper saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Usai kejadian, korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polresta Bandara Suta. Tak menunggu lama, polisi langsung bergerak untuk menangkap para pelaku. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti koper, cincin, mata uang asing, dokumen perjalanan, pakaian, dan ponsel. Posisi kopernya masih utuh ya? Maksudnya tidak ada kerusakan? Iya, tidak ada kerusakan, tidak ada yang mencurigakan ketika dibuka. Kita baru ketahuan barang-barang yang sebenarnya. Setelah dilihat ada kerugian berapa nilainya kira-kira? Kerugiannya sekitar 41 juta. Setelah dilakukan pemeriksaan termasuk pengecekan CCTV, kita pastikan bahwa TKP pencurian dengan pemberatan dengan modus dodos tas ini terjadi di kawasan Bandara Sultan Hasanuddin. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP terkait pencurian dengan pidana paling lama 7 tahun. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Ayus melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus seorang bandar narkoba di Mesuji, Lampung. Proses penangkapan berlangsung dramatis, diwarnai letusan tembakan peringatan untuk membubarkan massa. Minggir. Polisi ini. Minggir aja ya. Saya minta bantuan minggir. Inilah video amatir detik-detik saat tim gabungan dari jajaran Polres Mesuji meringkus seorang terduga bandar narkoba di kawasan Desa Sungai Sidang, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Lampung. Aksi penangkapan ini sempat menarik perhatian warga. Bahkan petugas gabungan dari jajaran Polres Mesuji terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk mengubarkan warga yang berkumpul. Polisi pun selanjutnya membawa pelaku ke Mapolres Mesuji. Kapolres Mesuji AKBP Ade Hermanto mengatakan bahwa penangkapan dilakukan kepada bandar narkoba bernama Devris alias Ijut berusia 39 tahun. Dari hasil penggerbekan ini, polisi berhasil menyita 24 paket sabu siap edar seberat lebih dari 33 gram, 2 timbangan poket, 3 butir pil ekstasi, sejumlah uang tunai, dan juga puluhan plastik klip kosong bungkus sabu. Tersangka sebanyak 1 orang, D alias I. Tidak. Jaringan lokal atau internasional atau nasional? Sementara kami masih lokal, tapi pengembangan tetap kita laksanakan, nanti progresnya akan kita infokan ke media. Kini petugas kepolisian masih melakukan pengembangan untuk mencari bandar besar pemasok barang haram ini kepada pelaku. Sedangkan pelaku bersama dengan barang bukti ditahan di Mapolres Mesuji dan pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, Anyus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sebuah sumur minyak mentah ilegal di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan semburkan gas dan minyak mentah. Akibatnya sejumlah sungai tercemar minyak mentah hingga hitam pekat. Kalau minyak tidak ditampung lagi di tapan, beli minyak tidak ditampung. Bak selain besok bayar dalam sungai. Sebuah sumur minyak mentah ilegal di bantaran sungai semburkan gas dan minyak mentah dengan ketinggian 10 meter lebih. Semburan minyak mentah mencemari Sungai Dawas dan Sungai Parung di Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Warga setempat dan luar desa berdatangan mengambil minyak mentah yang mengalir ke sungai dan dikumpulkan ke dalam. Warga sehari bisa menghasilkan 10 jerigen dijual ke penampungan dengan harga kisaran Rp90.000 bahkan Rp100.000 per jerigennya.
polisi melakukan penyelidikan di lapangan dan memburu pelaku pemilik lahan dan pemilik sumur yang kabur usai kejadian sumur milik pelaku menyemburkan gas dan minyak mentah ke sungai. Sehari tentu ada yang dapat istilahnya 15 jerigen sampai jam 4 itu. Ada yang dapat 10 jerigen. Berapa sedikit berarti? 90. Tim gabungan BPBD, TNI, Polisi, dan Ditreskrimsus Polda Sumsel turun langsung ke lokasi sungai untuk dilakukan pembersihan minyak hitam yang mengambang mencemari sungai. Kemarin sudah ngecek lokasi, sekarang penyelidikan terkait untuk tersangka pemilik lahan dan pelaku, khususnya pemilik sumur yang diduga mencemari lingkungan tersebut. Warga diimbau agar tetap waspada akan bahayanya minyak mentah jika menyambar. Larangan pun dilakukan pihak terkait, terutama tidak menyalakan api atau merokok. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Memasuki tahap 2 penerimaan peserta didik baru, sejumlah orang tua calon murid masih mendatangi sekolah tujuan. Mereka mencari informasi yang lebih jelas terkait sistem PPDB tahap 2. Satu persatu orang tua calon murid mendatangi salah satu SMA negeri di Jalan Sriwijaya, Kota Cimahi, Jawa Barat, Rabu pagi. Kedatangan mereka guna mencari informasi yang lebih jelas tentang persyaratan nilai rapot dan prestasi pada penerimaan peserta didik baru tahap 2. Selain itu, para orang tua calon murid ini masih kebingungan dengan sistem daring yang diterapkan Dinas Pendidikan Jawa Barat dalam pendaftaran PPDB tahap 2. Sehingga mereka pun mendatangi sekolah tujuan. Informasi PPDB tahap berapa, tahap 2 ya? Ya. Ini merasa kebingungan atau gimana, Bu? Iya, maksudnya ini ya jadi bingung gitu. Bingungnya kenapa, Bu? Ya nilainya kan kadang makanya jadi datang ke sekolah. Iya. Oke. Pengen tahu aja. Awalnya kebingungan dengan informasi yang awal mungkin mereka, tapi setelah kita simpan di berbagai sudut informasi, kemudian tim PPI juga memberikan penjelasan, komunikasi dan sebagainya tentang adanya perubahan-perubahan yang mendasar yang untuk PPDB tahun 2024. Alhamdulillah mereka sudah mulai paham gitu. Karena tahap 2 itu cukup jelas. Kita kan hanya jalur prestasi, ada prestasi rapot, paling yang nanya-nanya berapa sih nilai rapot kemarin yang diterima terendah. Diketahui pada pendaftaran PPDB tahap 2, calon murid yang tidak lolos pada tahap 1 zonasi bisa kembali mendaftar ke sekolah favorit dengan jalur nilai rapot, prestasi, afirmasi PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus dan perpindahan tugas orang tua. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Masih terkait kasus PPDB ya, Galuh dan pemirsa, di mana terdapat gangguan yang terjadi di server pusat data nasional. Proses penerimaan peserta didik baru PPDB online seluruh sekolah menengah pertama di Kabupaten Serang, Banten terpaksa harus diulang. Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, Banten mengumumkan PPDB online seluruh SMP di Kabupaten Serang diulang karena terdampak gangguan server pusat data nasional. Pendaftaran secara online awalnya dibuka mulai 18 hingga 22 Juni. Namun baru berjalan 2 hari, server PPDB di Kemenkominfo tidak bisa diakses. Padahal selama 2 hari pendaftaran, sudah ada 8.000 calon siswa yang telah mendaftar. Karena belum ada kejelasan kapan server bisa diakses kembali, Disdik Kabupaten Serang mengulang proses pendaftaran calon siswa baru SMP mulai 27 Juni hingga 2 Juli. Saat proses pendaftaran menggunakan server lokal milik Dinas Kominfo Kabupaten Serang. Ketika kita menggunakan server yang baru, maka dapat kami informasikan kepada seluruh masyarakat wabil khusus Kabupaten Serang itu harus kembali mendaftarkan diri, gitu kan, karena datanya tidak bisa direcovery. Pendaftaran siswa SMP dilakukan serentak di 90 sekolah di seluruh Kabupaten Serang. Namun tidak semua sekolah melakukan pendaftaran secara online. Dari Serang, Banten, Mahesa Priyandi, iNews melaporkan.
Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Bribda Jessica Renden dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Taman Mini, Jakarta Timur. Halo Bribda Jessica, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Baik, terima kasih dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami kabarkan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dari kawasan Simpang Taman Mini, Jakarta Timur. Dan pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Pasar Rebo baik yang akan menuju ke Pondok Gede maupun ke arah Kramat Jati, pagi ini masih dalam kondisi kondusif lancar di mana pengendara dapat menempuh kecepatan normal yakni berkisar 30 hingga 40 km. Namun antisipasi ada pertemuan arus dari exit tol mengarah ke Kramat Jati, Pondok Gede ataupun Pasar Rebo kepada para pengendara, kami himbau untuk dapat mengkondisikan laju maksimal kendaraan Anda. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Kramat Jati yang akan menuju Pasar Rebo ataupun ke arah Pondok Gede juga dalam kondisi normal dan mengalir dengan lancar. Antisipasi banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini dan kendaraan umum yang terkadang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar dapat mentaati peraturan lalu lintas, khususnya rambu lalu lintas, dan dapat menjaga jarak aman serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sedangkan dari arah Pondok Gede yang akan menuju ke Kramat Jati ataupun Pasar Rebo juga masih dalam kondisi kondusif ramai lancar. Walaupun terkadang terjadi perlambatan percepatan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat berlangsung dengan normal. Secara umum kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini masih berlangsung dalam kondisi ramai mengalir lancar, meskipun terkadang terjadi ketersendatan menjelang antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali lancar. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara pada kawasan ini untuk dapat berhenti di belakang garis stop pada saat traffic light agar dapat menghormati hak pejalan kaki yang akan menyeberang, dikarenakan pada kawasan ini juga cukup ramai dengan aktivitas masyarakat khususnya pejalan kaki, dan tidak lupa juga untuk mentaati peraturan lalu lintas khususnya untuk rambu lalu lintas yang ada pada kawasan ini. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam sudah terjadi 263 kasus laka lantas dengan rincian 32 meninggal dunia, 21 luka berat dan 333 luka ringan. Dari 263 kasus laka lantas tersebut, 73,4% didominasi oleh kendaraan roda 2, di mana faktor penyebab laka dikarenakan gagal saat menyalip dan kendaraan di luar jalur. Dan 30 laka terjadi di rentang waktu 6 hingga 9 pagi. Untuk itu kami tekankan sekali lagi agar para peserta lalu lintas dapat mentaati peraturan lalu lintas dan tentunya dapat mengikuti arahan petugas kami yang ada di lapangan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui selengkapnya mengenai kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669, juga SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi, dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribda Jessica Renden atas laporannya dari kawasan Taman Mini, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyatakan berkas Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, belum lengkap. Berkas dikembalikan ke penyidik Polda Jawa Barat untuk dilengkapi. Sementara kuasa hukum serta orang tua Peggy Setiawan berharap agar Polda Jawa Barat mengeluarkan SP3. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, menanggapi pengembalian berkas perkara penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Sugiarti Iriani mengatakan pengembalian berkas perkara Peggy ke penyidik Polda Jabar karena dinilai belum lengkap secara formil dan material terkait alat bukti dan fakta yang belum memenuhi unsur. Pihak kuasa hukum juga berharap kepada pihak Polda Jawa Barat agar tidak memaksakan untuk mencari bukti serta segera membebaskan Peggy Setiawan. Bukti-bukti yang dikirim oleh Polda Jabar itu lemah seperti itu, dan tidak ada bukti permulaan yang mendukung bahwa Peggy diduga sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki, sehingga masih P218 dan tidak bukti-bukti tidak ada unsur pidananya, sehingga harus dipenuhi oleh pihak Polda, dan itu mungkin tidak akan terpenuhi. Makanya Ibu mohon dengan ikhlas dan tulus dan dengan kesadaran Polda Jabar akan memberikan SP3 kepada Peggy Setiawan. Sementara orang tua Peggy Setiawan, Kartini, meminta kepada Kapolda Jawa Barat agar segera mengeluarkan SP3 terhadap Peggy Setiawan
karena yakin anaknya tak tersangkut kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Dari dulu juga saya sudah ngomong karena anak saya tidak melakukan kejahatan itu dan bukan anak saya pelakunya. Peggy tidak pernah ikut-ikutan geng motor. Peggy hanyalah kerja dan kerja mencari duit buat adik-adiknya. Sementara itu, rencananya pada sidang pra-peradilan yang akan digelar pada tanggal 1 Juli nanti, orang tua Peggy akan hadir pada saat persidangan berlangsung. Dari Cirebon, Jawa Barat, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan Eki yang masih menjadi misteri menginspirasi sejumlah musisi di Cirebon, Jawa Barat dengan menciptakan sebuah lagu. Ya, lagu tersebut berisi tuntutan keadilan bagi Peggy Setiawan dan 7 terpidana lain. Kisah seorang ibu merindukan anaknya, terpenjara jeruji besi. Hanya kepentingan penguasa. Di studio musik yang sederhana di kawasan Larangan Cirebon inilah sejumlah musisi yang peduli dengan kasus Vina dan Eki menciptakan sebuah lagu. Diciptakan oleh musisi lokal Ferry Herianto dan diaransemen oleh Sony. Lagu bertema nasib 7 narapidana dan tuntutan bebaskan Peggy Setiawan. Lagu yang dibuat hanya 1 malam ini berisi kesedihan seorang ibu yang anaknya divonis sangat berat untuk kasus yang belum jelas. Sang ibu hanya bisa berdoa agar keadilan segera terwujud. Akhirnya saya datangin satu persatu orang tua terpidana, dari orang tua Peggy dan yang lainnya aku datangin semuanya. Dan aku merasakan sakitnya, perihnya, rindu mereka kepada anaknya. Begitu juga anaknya. Saya harap dengan lagu ini bisa menginspirasi dan tidak ada lagi tangisan-tangisan seorang ibu dan anak lagi. Ya Allah, ya Tuhan kami, anak kami tidak bersalah ya Allah. Bebaskanlah Peggy ya Allah, dan bebaskanlah 7 terpidana yang lain. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Allah. Para musisi Cirebon pun berharap melalui karya Merdeka, para aparat bekerja dengan cermat sehingga terwujud keadilan bagi korban dan juga pihak-pihak yang tidak bersalah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Sementara itu sejumlah pengacara kini menjadi kuasa hukum bagi Ketua RT Abdul Pasren. Ya, diketahui sebelumnya Pasren masuk dalam pusaran kasus pembunuhan Vina Eki karena diduga memberikan keterangan palsu oleh salah satu keluarga terpidana pembunuh Vina. Rasman Arif Nasution membenarkan bahwa dirinya dan sejumlah pengacara lain telah ditunjuk untuk menjadi kuasa hukum bagi Abdul Pasren. Sebelumnya Pasren dilaporkan oleh keluarga terpidana pembunuhan Vina karena dianggap memberikan keterangan palsu di tahun 2016. Rasman juga memastikan bahwa Abdul Pasren tidak melarikan diri dan pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Pasren. Dalam keterangan di persidangan 2016 silam, Pasren membantah bahwa para terpidana tidur di rumahnya pada malam kejadian pembunuhan Vina. Maksudnya apa? Pak RT ini adalah orang yang menjelaskan bahwa tidak benar pelaku pembunuhan yang sekarang sudah ingkrah dan menjalani hukuman itu tidur di rumahnya. Anaknya juga. Lah sekarang ketika Pak RT dan anaknya mengatakan bukan tidur di rumah dia, terus kenapa kok Anda langsung curiga dan Anda sibuk, ribut? Masa dipaksa?
Ya bukan tidur rumah dia, sudah. Memang nggak tidur di rumah dia, memang anaknya bilang begitu. Terus Anda kenapa paksa-paksa? Emang bisa dihukum dipaksa-paksa? Nggak bisa dong. Ya sudah. Kalau ini sudah mentok, Anda jangan berkutat di sini saja. Wahai kamu-kamu yang sekarang katakanlah yang melaporkan ya ke Bareskrim Mabes Polri, terus ada pengacara lain yang mengatakan bahwa bagaimana dengan Abdul Pasren, dia sudah lari, bagaimana dengan Muhammad Kafir. Warga sekitar maupun pihak keluarga terpidana mengatakan bahwa keterangan yang diberikan Pasren kepada pihak penyidik tidak benar atau berbohong. Tim Liputan iNews melaporkan. Saksi kunci yang melihat perkelahian antara Vina dan Eki bersama kedua pengendara sepeda motor mengaku mendatangi 3 oknum yang mengaku polisi. Ya, Rana alias Piying diminta ikut ke Mabes Polri guna diminta keterangan terkait kejadian di Cirebon pada 2016 silam. Saksi kunci yang mengetahui peristiwa perkelahian antara Vina dan Eki bersama 2 pengendara sepeda motor di Jalan Layang Talun, Cirebon, Jawa Barat didatangi 3 orang yang mengaku dari Mabes Polri. Oknum yang mengaku anggota polisi itu meminta identitas Rana dan menginterogasi dirinya terkait pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Mereka juga mengambil foto pribadi beserta foto rumah Rana alias Piying. Bahkan ketiga oknum itu juga meminta Rana untuk ikut ke Mabes Polri guna dimintai keterangan terhadap kesaksiannya. Namun saat Rana meminta identitas ketiga orang itu, mereka tidak mampu menunjukkannya. Orang 3 dari Mabes Polri bilangnya ya nanya-nanya kejadian, ngojek jam berapa berangkatnya, ya jam 10 kurang seperempat. Nah nyampe Jalan Layang jam berapa orang berantem, ya jam 11 lebih seperempat. Tapi nanya jam terus itunya tuh orangnya tuh. Barangkali salah Pak, ya nggak salah, nggak apa ya, orang kitanya udah tahu dari 2016 sih. Sebelumnya Rana disebut-sebut mengetahui peristiwa kejadian perkelahian antara Vina dan Eki bersama kedua pengendara sepeda motor pada tahun 2016 silam. Bahkan Rana alias Piying sempat melerai perkelahian itu hingga kemudian meninggalkannya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK melaporkan ada 1.000 anggota legislatif, baik dari pusat, provinsi, kabupaten atau kota yang bermain judi online. Jumlah total transaksinya hampir 20 miliar rupiah. Dalam sidang DPR RI bersama PPATK menunjukkan fakta yang menarik. Ternyata maraknya judi online tidak hanya meresahkan di tengah masyarakat saja. Di legislatif tercatat ada 1.000 oknum anggota DPR yang bermain judi online dengan total jumlah transaksi hampir mencapai 25 miliar rupiah. Seperti Pak Habibur Rahman tadi, apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya, kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, Ya. Oke. Pak, jadi gini Pak Ivan, ya. Kan datanya ada nih Pak. Ya. Datanya ada, profesi legislatif. Datanya ada, ya. Mungkin terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR. Ya. Saya anggota MKD juga Pak kebetulan. Di sini ada Pak pimpinannya, ada nggak? Ya, kita minta tolong dikasih aja ke MKD Pak, biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Ya, nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiahnya bisa saya sampaikan? Jumlah totalnya. Angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Orang sampai bisa 25 miliar begitu? Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga.
Pimpinan, saya usul ini pimpinan, karena ini menyangkut juga para wakil rakyat. Tadi sudah disampaikan pimpinan, sebaiknya hari ini atau kita putuskan MKD yang memanggil PPATK ke MKD untuk menjelaskan secara terbuka di sana. Terima kasih. Data dari PPATK ini mendapat kritikan tajam dari peserta sidang. Para anggota legislatif merasa tidak adil jika hanya DPR yang dikritik. Mereka meminta PPATK juga menunjukkan data judi online yang melibatkan eksekutif dan yudikatif, bahkan PPATK sendiri. Tidak adil rasanya kalau hanya legislatif aja yang disampaikan. Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan, ya kan? Saya nggak setuju juga kalau hanya legislatif. Bagaimana putaran di sana, di eksekutif, di yudikatif? Jangan-jangan memang sudah merambah ke semua cabang-cabang kekuasaan. Seolah-olah termasuk di PPATK ada nggak tuh Pak, yang main Pak? Di PPATK Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Setuju pimpinan, setuju. Saya kira eksekutif juga. Sedikit orangnya, cuma 500 orang. Yudikatif juga. Dengan fakta PPATK ini, bagaimana caranya memberantas aktivitas ilegal ini jika benar judi online juga menyasar ke legislatif, eksekutif, dan yudikatif? Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengklaim telah melakukan pemblokiran terhadap 1 juta lebih situs judi online dalam 6 bulan terakhir. Namun pihaknya menyatakan banyaknya pemain dan bandar judi online yang bebas beroperasi menjadi kendala pemberantasan judi online. Judi online menjadi masalah nasional yang ramai diperbincangkan. Bahkan belakangan judi online menjadi pemicu munculnya masalah baru hingga tindak kriminal. Pasalnya judi online kini bisa dilakukan oleh berbagai kalangan, mulai dari masyarakat bawah, pegawai pemerintah hingga pejabat di kementerian hingga lembaga negara. Terkait hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Unit Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika atau Aptika terus bergerak melakukan pembersihan situs-situs judi online. Pihaknya juga menyebut sebanyak 1 juta lebih situs judi online telah dilumpuhkan atau di-take-down dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Meski demikian, pihak Kemenkominfo juga memastikan situs judi online tidak bisa sepenuhnya dibersihkan tanpa adanya kesadaran masyarakat, khususnya para pemain untuk menghentikan perilaku memasang slot pada situs judi online. Judi online bisa contoh, 6 bulan terakhir 1 juta situs judi online kita take-down. 6 bulan terakhir itu setara dengan 5 tahun sebelumnya. Dulu 5 tahun untuk bisa dapatin 1 juta. Sekarang hanya 6 bulan bisa take down lebih dari 1 juta. Kenapa masih banyak? Pertanyaannya. Ya tadi sebenarnya dibersihkan itu nggak mungkin. Karena kalau direktur pengendalian itu posisinya di hilir. Kita bersihkan. Tapi kalau di hulunya orang masih buang sampah, nggak akan bisa. Di hulunya masih banyak misalnya bandar judi, rumah judi, ya nggak akan bisa. Berapa banyak kemampuan kita bersihkan? Nggak bisa. Tanya itu banyaknya bandar judi online yang masih bebas beroperasi juga menjadi kendala untuk memerangi judi online saat ini. Untuk itu diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam memberantas judi online demi Indonesia sehat. Dari Jakarta, Stefan Patinama, Aristiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi bekuk bandar judi slot jaringan internasional yang berada di Ciamis, Jawa Barat. Ya, dalam 3 tahun beraksi, pelaku mengantongi keuntungan 356 miliar rupiah. Polisi bekuk seorang pria berinisial TCA bandar judi online di kawasan Ciamis, Jawa Barat. Dari pemeriksaan, diduga TCA merupakan bandar judi slot yang dioperasikan dari Kamboja. TCA bertindak sebagai agen menerima setoran keikutsertaan dari para korban. Untuk menyamarkan identitas, TCA berhasil membujuk warga dengan iming-iming kompensasi 2,5 juta rupiah agar membuka rekening berikut mobile banking serta ATM-nya. Selama 3 tahun beraksi, pelaku meraup keuntungan mencapai 356 miliar rupiah. Pelaku ditangkap saat akan berangkat ke Kamboja menemui istri dan adik iparnya yang bekerja sebagai operator judi slot di Kamboja. Modusnya pada saat membuat rekening di berbagai macam bank, setelah dibuatkan rekening, termasuk didaftarkan m-bankingnya, nomor rekening, kartu ATM, dan HP untuk m-banking langsung diambil oleh tersangka, dan ini sudah beroperasi
kurang lebih 3 tahun. 3 tahun? Ya, 3 tahun. Jadi dana yang masuk. Ya, jadi ini yang kami cek adalah dana yang masuk ke rekening tersebut kurang lebih 350 miliar. Polisi masih mengembangkan kasus dan membekukan 210 rekening serta memblokir 9 situs judi slot yang digunakan pelaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Buji Prayitno, iNews melaporkan. Usai menangkap sejumlah selebgram, Satreskrim Polresta Bogor Kota meringkus 2 pemuda yang menjadi agen situs judi online. Pasangan kakak beradik itu bahkan telah merekrut 70 selebgram untuk mempromosikan situs judi online di Instagram. Pelaku mengoperasikan 27 website judi online. WR dan ER, 2 pemuda agen judi online ini langsung digelandang Satreskrim Polresta Bogor Kota usai diringkus di rumahnya di Komplek Kemang Permata, Kelurahan Ketulapa, Kota Bogor, Jawa Barat. Polisi menciduk 2 kakak beradik ini berkat pengembangan kasus sejumlah selebgram sales judi online yang ditangkap terlebih dulu. Dalam aksinya, mereka merekrut khusus selebgram wanita se-Jabotabek dengan upah 10% dari gaji para sales judi online tersebut. Bahkan setahun beroperasi, keduanya telah merekrut sebanyak 70 orang selebgram. Dari keuntungan bisnis haramnya itu, para pelaku mampu membeli mobil senilai hampir $0,5 miliar. Mempromosikan situs judi online. Selebgram yang ada di bawah kendali tersangka WR ini berjumlah 70 selebgram. Ya. Nah ini dari selebgram tersebut ya, diiming-imingi keuntungan 500.000 sampai saja 500.000 rupiah tergantung dari jumlah followernya. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti puluhan unit ponsel, laptop, layar monitor komputer, dan mobil yang biasa digunakan pelaku untuk mengoperasikan sebanyak 27 situs judi online. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Dan untuk mengetahui komoditas apa saja yang mengalami kenaikan harga, sudah ada rekan kami Ayu Pratiwi di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Ya, Ayu, berdasarkan pantauan Anda di sana, apa saja atau komoditas apa saja yang naik atau mengalami kenaikan harga di sana? Jangan di situ. Ya, selamat pagi Galuh, Cikal, dan juga pemirsa. Saat ini berdasarkan pantauan kami di Pasar Johar, Jakarta Pusat, tidak ada yang mengalami peningkatan. Bahkan yang menariknya adalah Galuh, Cikal, dan juga pemirsa, pada saat Idul Adha kemarin beberapa waktu yang lalu di pasar ini memang terjadi peningkatan, yaitu cabai rawit merah dibanderol dengan harga 60.000. Namun saat ini sudah berangsur turun menjadi 30.000 per kilogramnya. Disusul dengan harga telur yang sebelumnya dibanderol dengan harga 30.000 per kilogramnya, kini sudah menjadi 28.000 per kilogramnya. Dan untuk harga beras baik dari premium maupun medium hingga saat ini masih dikatakan stabil, yaitu masih dibanderol dengan harga kisaran 13 hingga 16.000 rupiah per kilogramnya. Dan para pedagang menuturkan memang penurunan harga dari cabai rawit merah kemudian telur ini sudah terjadi sejak 1 pekan lamanya, karena memang untuk stok sendiri terpantau sangat melimpah dan juga banyak, sehingga mereka memprediksi terjadinya penurunan harga itu dikarenakan memang selain juga sudah lepasnya dari Idul Adha dan juga stok ataupun pasokan yang sudah makin meningkat. Namun yang sedikit mengagetkan adalah terkait dengan minyak subsidi program pemerintah, yaitu minyak kita. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah mengadakan program minyak subsidi, yaitu minyak goreng kemasan yang dibanderol dengan harga eceran tertinggi yaitu Rp14.000 per liternya. Namun saat ini di pasaran dibanderol dengan harga kisaran Rp15 hingga Rp17.000. Dan memang peningkatan ini sudah terjadi sejak 1 bulan lamanya, bahkan
bahkan hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab dari kenaikan harga minyak subsidi yang saat ini harganya sudah sangat melampaui dari harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu masyarakat saat ini terus mengeluhkan dengan harga minyak goreng, apalagi memang pada saat ini minyak goreng ini menjadi salah satu bahan pokok yang sangat dibutuhkan, yaitu untuk memasak dan juga untuk berjualan. Dan untuk itu para pedagang dan juga pembeli berharap kepada pemerintah untuk dapat segera menstabilkan harga, termasuk harga minyak goreng ini. Dan juga mereka menuntut janji dari pemerintah yang menyebutkan bahwa harga eceran tertinggi 14.000 ini akan terus terjadi dan dipastikan juga stoknya ada. Namun saat ini masyarakat bertanya-tanya mengapa saat ini minyak subsidi, minyak kita yang menjadi andalan bagi masyarakat, justru stoknya sangat menipis, bahkan langka, dan harganya juga sangat melambung tinggi. Sementara demikian, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ayu Pratiwi melaporkan langsung dari Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Imbas peretasan Pusat Data Nasional yang diserang ransomware, Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri dan kepala lembaga di Istana pada Jumat siang. Sementara Menkominfo memastikan tidak ada kebocoran data akibat peretasan PDN tersebut. Pihaknya melalui instansi terkait juga akan segera merilis siapa pelaku di balik peretasan PDN. Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri hingga kepala lembaga untuk menggelar rapat terbatas di Istana Negara Jumat pagi. Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri terkait evaluasi server Pusat Data Nasional yang diserang ransomware dengan meminta tebusan sebesar 131 miliar rupiah. Di mana akibat peretasan tersebut 210 instansi pemerintah terdampak dan layanan publik berbasis digital terganggu. Sementara Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyebut berdasarkan benchmark dari sejumlah negara terdapat unit khusus yang secara tata kelola kelembagaan mengurus pusat data nasional. Pihaknya kini juga masih melakukan kajian untuk mencari tahu pengelolaan PDN paling tepat. Referensi di berbagai negara mana saja yang paling tepat terkait dengan pengelolaan PDN tadi. Jadi saya tidak mau komentar di luar kewenangan Kemenpan RB, jadi kami lebih bagaimana tata kelola pengelolaan pusat data itu agar ke depan bisa lebih kuat sebagaimana di berbagai negara. Oleh karena itu unit plaza teknisnya sedang kita proses. Sementara Menkominfo memastikan berdasarkan pemeriksaan tidak ada kebocoran data akibat peretasan tersebut. Pihaknya bahkan melalui instansi terkait akan segera merilis siapa pelaku di balik peretasan PDN. Yang pasti tadi hasil rapat dengan Komisi 1 kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data. Nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan jelaskan ke publik siapa pelakunya, motifnya, apapun. Tapi yang pasti ini bukan state actor. Sementara pihak BSSN hingga kini masih melakukan identifikasi forensik guna mengetahui dampak dan akibat dari peretasan PDN. Komisi 1 DPR juga meminta pemerintah membentuk crisis center guna memberikan perkembangan informasi ke publik ihwal penanganan yang dilakukan pemerintah terkait peretasan PDN tersebut. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Yudi Permana, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, lahan sekitar 12 hektar telah disiapkan negara untuk Presiden Joko Widodo saat purna tugas nanti. Hadiah negara bagi Jokowi di Karanganyar, Jawa Tengah tersebut mulai digarap. Lahan sekitar 12 hektar di Jalan Adi Sucipto, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah ini bakal menjadi rumah untuk Presiden Joko Widodo saat purna tugas akhir tahun nanti. Proyek pembangunan rumah tampak mulai dikerjakan, seperti pemberian pagar pembatas hingga proses pembersihan lahan oleh sejumlah pekerja selama sepekan. Dan untuk luas, fix tadi sudah kita konfirmasi sekitar kurang lebih 12.000, seperti prosesnya juga karena ini sesuai dengan undang-undang bahwa itu diberikan, berarti nanti atas namanya juga beliau langsung. Pemberian rumah bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 52 tahun 2014 tentang pengadaan dan standar rumah bagi mantan Presiden dan atau mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan.
Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mendampingi pejabat Gubernur Jakarta meninjau proyek Kali Semongol, Jakarta Barat. Gibran mengaku hanya ingin menyapa dan bermain bersama warga sambil membagi-bagikan susu dan alat tulis. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian warga. Gibran membagi-bagikan susu dan alat tulis kepada warga di Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Warga berbaris menunggu kedatangan Gibran dan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Gibran pun sempat berdialog dengan sejumlah warga. Meski demikian, Gibran mengaku datang sebagai Wali Kota Solo mendampingi penjabat Gubernur DKI Jakarta. Ini gimana? Hari ini ada kegiatan apa nih, Mas? Mendampingi Pak Presiden. Mendampingi. Ada agenda pilkada nggak nih, Pak? Mas, untuk datang ke sini hari ini? Mungkin ingin memasangkan Pak Heru dengan Mas Kaisang? Ada endorse itu? Ada agenda apa-apa ya, mampir aja sama Pak Presiden. Lagi ya, terima kasih ya. Ini masih di dalam agenda jadi wali kota atau sudah sebagai wakil presiden terpilih, Mas? Wali kota. Gibran mendampingi penjabat Gubernur DKI Jakarta meninjau proyek normalisasi aliran Kali Semongol yang terletak di perbatasan kota Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Cikal, ini ada informasi nih kalau misalnya kita masuk di hari ini tuh sudah masuk libur sekolah maksudnya. Ini pasti bayangannya ke tempat-tempat yang banyak mainan. Banyak mainan. Atau yang apa biasanya? Yang tempat-tempat wisata dong. Oke, nah, di momen libur sekolah kali ini kami akan ajak Anda berwisata edukasi, mengenal berbagai jenis helikopter di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, menariknya selain bisa mengetahui dunia penerbangan, pengunjung juga bisa merasakan atmosfer terbang menggunakan heli. Dan seperti apa? Berikut liputannya. Berbagai jenis helikopter ini dipamerkan. Ya, Heli Expo Indonesia menggelar pameran Heli Expo Asia atau HEXIA yang kedua kalinya di Indonesia, tepatnya di Hanggar Cengkareng Heliport, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tak tanggung-tanggung, 7 helikopter dipamerkan untuk mengedukasi masyarakat serta pengunjung mengenal lebih dekat dunia kedirgantaraan, khususnya helikopter. Mulai dari helikopter milik Basarnas, heli polisi udara, hingga Airbus EC-120 milik TNI AU. Menariknya, selain bisa bersuah foto dengan kostum layaknya pilot, pengunjung khususnya anak-anak juga bisa bertanya langsung kepada petugas tentang dunia penerbangan. Uniknya lagi, pengunjung juga bisa merasakan atmosfer terbang menggunakan heli. Iya, bagus banget sih kalau menurut aku, karena experience-nya kan nggak biasa ya. Dan kayaknya memang, apalagi kalau misalnya tiba-tiba anak-anaknya jadi terinspirasi mau jadi pilot gitu ya. Juga bisa lihat kan dari atas kan, jadi mereka juga lebih senang dibanding naik pesawat. Aku sih lebih oke lah kalau naik helikopter ya, kalau untuk anak-anak kayaknya lebih seru. Ayah, bunda, adik, sama kakak. Yang Aska lakuin tadi selain melihat heli, ngelakuin apa lagi? Main game. Main game, oke. Ada simulatornya juga atau gimana tadi? Ada yang Pertamina. Oh, oke. Sempet foto-foto juga berarti dong tadi? Tanya itu, demi menumbuhkan minat terhadap industri kedirgantaraan Indonesia, pengelola juga menyediakan heli simulator untuk para pengunjung. Menariknya lagi, selain ada berbagai giveaway, pengelola juga memberikan kesempatan untuk 15 pengunjung, masing-masing 3 orang setiap harinya, untuk bisa berkeliling naik heli selama 15 menit secara gratis. Untuk undian kita berikan kepada para pengunjung yang mendaftar dan hadir di acara Heli Expo. Setiap hari kita akan mengundi 3 pengunjung terpilih, maka total ada sekitar 15. Itu secara free, dan juga kita menyediakan giveaway yang bisa didapatkan di saat acara. Pameran ini juga menghadirkan berbagai macam kuliner lezat dan fasilitas hiburan untuk keluarga. Nah, bagi Anda yang berminat, ada baiknya mendaftar terlebih dulu melalui website Heli Exposia. Hanya dengan merogoh kocek Rp20.000 di hari biasa dan Rp30.000 di akhir pekan, Anda bisa merasakan atmosfer dunia kedirgantaraan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya, seru ya ternyata wisata untuk melihat pameran heli ya. Tapi ngomong-ngomong, Cikal suka wisata menantang nggak? Saya selalu suka tantangan. Suka tantangan, oke. Cikal dan pemirsa yang gemar wisata menantang, objek wisata mengarungi sungai yang ada di Kabupaten Aceh Selatan bisa menjadi pilihan. Ini kalau mengarungi sungai, kalau mengarungi samudra, kehidupan bersama Galuh, apakah menantang juga?
menantang itu Oke, ya. stop sampai di situ nanti kita jadi panjang. Nah, selain derasnya air sungai, pemandangan alam pegunungan kaki Gunung Leuser juga siap memanjakan mata dan hati Anda. Pemirsa, berbicara wisata alam di negeri Serambi Mekah memang tidak ada habisnya ya. Nah, kali ini buat Anda yang gemar berwisata menantang, Anda bisa mengarungi derasnya air sungai yang berada di Kecamatan Kluwet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Selain derasnya air sungai, adrenalin Anda juga dipacu dengan menaiki perahu stempel saat menyusuri Sungai Kluwet. Namun jangan khawatir, karena nahkoda di sini sudah berpengalaman. Sambil menyusuri sungai, Anda juga disuguhkan dengan indahnya pemandangan kaki Gunung Leuser. Sejuknya udara khas pegunungan juga membuat Anda merasa tenang dan nyaman. Lokasinya yang indah membuat momen selfie pun tidak boleh terlewatkan ya. Ya, seneng banget. Ini pertama kali kami bareng ke sini. Kemudian juga tadi kami udah naik stempel ya, speedboat. Nama lokal masyarakat di sini stempel. Terus juga sensasinya memacu adrenalin banget. Bagi pemuda, ada juga menyediakan camping drone. Camping drone, siapa yang nanti yang berminat, kami bisa menyediakan tenda gitu. Anda yang suka memancing, di sini juga menjadi surganya ikan kerling. Untuk menuju ke lokasi ini, pengunjung cukup menempuh perjalanan selama 1 jam dari pusat kota Tapak Tuan. Dari Aceh Selatan, Aceh, Iqdar Ivan, iNews melaporkan.